Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye. Kali ini kita ada di dalam program menjawab yang belum terjawab. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, yang akan didampingi sama Pak Sekda Kabupaten Tangerang untuk menjelaskan terkait dengan kronologi terjadinya kerumunan pada tanggal 29 November yang lalu. Apa saja obrolannya? Kita akan simak. Baik, terima kasih. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, kemudian seluruh Pak Asisten 1 dan para OPD Kabupaten Tangerang yang hari ini hadir. Kang Ade Yunus, hari ini kami akan memberikan kronologis terkait dengan penyelenggaraan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani ke-62 di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang digelar pada tanggal 29 November beberapa hari lalu. Ya. Ini berawal dari undangan yang diterima pada tanggal, undangannya dikirim tanggal 2, diterima pada tanggal 5 November. Kemudian dari hasil undangan ini kami dari pemerintah daerah mengundang panitia untuk menyampaikan pesan bahwa Kabupaten Tangerang sedang ada pemberlakuan sosial berskala besar, dan pada saat itu posisi zona tanggal 5 nih kalau nggak salah orange, masih zona oranye. Dan kita secara informal waktu itu meminta untuk ditunda pelaksanaannya. Nah, karena ada permintaan ditunda, panitia, kebetulan juga ketua panitianya yang pertama wafat. Ada pergantian panitia di kepanitiaan Haul, sampai terpilih panitia keduanya kalau nggak salah Haji Asep, mantan camat. Setelah ada panitia kedua, kami secara langsung mengundang panitia untuk hadir ke Puspem, memberikan pengarahan dan terjadi dialog. Mungkin ada fotonya, silakan. Tapi, nah ini dia. Pada tanggal 17 November kita undang mereka. Di sini disampaikan bahwa karena Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan PSBB, ya, dan kita masuk ke dalam zona orange, acara haul ditunda. Tidak dilarang, tapi kita minta ditunda. Sampai terjadi diskusi di sini yang akhirnya ada opsi kemudian permohonan dari panitia untuk penyelenggaraan apabila tetap dilakukan, apakah diperbolehkan dengan jamaah yang dibatasi. Hasil pertemuan pertama ini ada dua alternatif yang harus saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda. Karena yang namanya haul Syekh Abdul Qadir Al Jailani di Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah ini bukan cuma sekedar yang diundang biasanya, bukan cuma sekedar masyarakat Tangerang Raya, tapi juga Provinsi Banten, bahkan provinsi lain, sampai kemudian ada biasanya penceramah-penceramah internasional. Nah, karena ini sudah gaung acaranya sudah sangat luar biasa, jadi kami langsung menghadap ke Bapak Gubernur, lanjut, pada tanggal 18 November untuk kemudian kita
rapatkan bersama dan memberikan keputusan apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus diambil keputusan. Hadir di sana Pak Gubernur, Pak Kapolda Banten, saya langsung, Pak Kapolres, Dandim, Camat Pasar Kemis, dan Kepala Desa Sukamantri, dan menyampaikan kepada Pak Gubernur dua opsi tersebut, yang kemudian disetujui. Dua opsi ini ditawarkan kembali kepada panitia untuk disampaikan kepada Pak Kiai Uci. Kami memanggil lagi panitia dan kita menyampaikan opsi yang sudah disepakati oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda untuk disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Uci Turtusi, dengan tadi opsi yang dibatasi itu apabila memang diputuskan siaran agar jamaah tidak datang, ada Banten TV, ada YouTube, ada live streaming, ada radio, untuk memberikan fasilitas kepada jamaah agar mereka tidak hadir ke Cilongok. Tetap opsi yang ditunda kita sampaikan kembali, ya. Di tanggal 19 itu juga kita sudah memanggil para camat karena hasil konsultasi panitia dengan Pak Kiai, akhirnya diputuskan bahwa penyelenggaraan itu dibatasi, tetap berlangsung tapi dengan pembatasan. Kenapa? Karena di dalam pondok pesantren tersebut ada 1180 sekian santri yang mondok di sana, berikut DKM, berikut keluarga besar Kiai Uci, dan juga para panitia di sana. Timbullah angka 1.500 orang untuk penyelenggaraan khusus hanya di dalam Cilongok. Dan ini kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh camat untuk membuat himbauan terlebih dahulu, spanduk, baliho di depan kantor kecamatan sampai ke kantor desa, untuk membuat himbauan agar jamaah masyarakat tidak hadir ke Cilongok. Ini nanti diperbanyak, Bu Mayang, bukan cuma di satu tempat aja, karena kita masang itu kurang lebih sekitar 130. Kalau balihonya 29, satu baliho satu kecamatan, sisanya spanduk, dan itu hampir di seluruh desa Kabupaten Tangerang, terutama di jaringan jalan-jalan strategis. Baik, ini rapat koordinasi kelima. Di sini sudah dengan Forkompimda Kabupaten Tangerang terkait pada hari pelaksanaan. Ini rapat koordinasi kelima dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 9 WIB di ruang rapat solear lantai 4. Ini dipimpin langsung oleh saya, Pak De, ya. Dihadiri oleh unsur kepolisian, TNI, OPD terkait, MUI, FKUB, dan pengurus DKM Pondok Pesantren Al Istiqlaiyah. Nah, dari unsur TNI atau polisian bukan hanya dari Polres saja, Pak Kang Ade, tapi hadir juga Kapolsek dan Ramil dengan Pak Camatnya. Jadi hadir di situ. Yang pertama membahas terkait dengan persiapan untuk survei dari petugas keamanan, baik dari TNI, polisi, terus juga dari Satpol PP, dari Dishub, untuk mengetahui lokus atau akses-akses yang akan bisa dimasuki oleh pengunjung atau jamaah ke lokasi pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, yang kedua, kegiatan haul dilaksanakan dengan pembatasan jamaah sebanyak 1.500 orang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa 1.500 orang ini terdiri dari 300 orang ini adalah
keluarga besar dari Bapak Kiai Haji Uci, termasuk di dalamnya adalah pengurus di situ, ya, pengurus DKM, dan yang 1.200 ini adalah santri yang ada di sana, Pak, santri yang ada di Pondok Pesantren Istiqlaliyah. Nah, sehingga 1.500 inilah ya yang menjadi konsen pemerintah daerah, ya, karena ada luasan di situ, halaman luas, masjid juga ada 3, ya, masjid ada 3 juga, luas-luas juga, ya, sehingga pada saat itu kita menyiapkan protokol kesehatan pelaksanaan yang sudah disepakati pada saat itu adalah pembatasan jumlah jamaah dan melalui virtual. Virtual di sini adalah yang pertama kita menyiapkan Banten TV, berikutnya YouTube, berikutnya live streaming, dan radio-radio tadi sudah Pak Bupati, ya. Berikutnya karena kita juga dari Satgas Kabupaten Tangerang, Satgas Covid Kabupaten Tangerang juga harus hadir di sana, Pak, dalam rangka meminimalisir potensi yang ada. Kita sudah melaksanakan pemasangan stiker jaga jarak sebanyak 1.500 juga, 1.500 lembar, ya, Pak Asisten, ya. Langsung oleh Pak Asisten dipimpinnya, Pak Asisten dengan Ibu Mayang, dengan Pak Camat, dengan Muspika di situ juga, ya, memasang langsung, Pak, supaya jaga jaraknya dapat protokol kesehatannya, ya, jaga jarak di masjid-masjid, ada tanda-tanda silang dan sebagainya. Ini sudah dilaksanakan. Berikutnya menyiapkan tanda pengenal untuk peserta haul sebanyak 1.500 lembar. Nah, tanda pengenal haul ini ada nanti pakai semacam ID card gitu kan, ID card. Nah, itu 1.500 itu keluarga, terus juga santri dan pengurus, ya, DKM di situ, supaya kita menghindari adanya tambahan jumlah kita menggunakan ID card tadi. Jadi konsen pada saat itu Satgas Kabupaten Tangerang adalah terhadap 1.500, karena ada usulan dari Pak Kiai itu 1.500 itu bisa diprediksi bisa dilaksanakan jaga jaraknya 1.500 protokol kesehatan supaya dapat. Nah, Satgas Covid 19 Kabupaten Tangerang ini berikutnya adalah menyiapkan wastafel portable. Ini sebanyak 6 unit. Nah, alat cuci tangan, semua tempat-tempat yang strategis yang akan, ya, dilalui oleh 1.500 tadi itu sudah kita siapkan. Mereka sebelum atau sesudah masuk masjid harus menggunakan cuci tangan, harus melaksanakan cuci tangan. Hand sanitizer juga disiapkan juga, ya. Saya izin buka ini, ya, Kang Ade, ya. Jadi, nah, berikutnya adalah kita sudah mempersiapkan juga dari Dinkes, ya, Satgas Covid Kabupaten Tangerang menyiapkan rapid test untuk jamaah sebanyak 2.000, ya. Tim sudah datang juga ke sana, ya. Tapi karena memang berbagai lain hal, akhirnya itu tidak dilaksanakan, dan sekarang dilaksanakan, Pak, paskanya sedang berjalan sekarang, ya, di dekat di lingkungan itu juga, di lingkungan area masjid juga sedang dilaksanakan rapid test yang hadir pada saat itu. Jadi sekarang sedang dijalankan. Ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 13 di Ruang Waren. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Pak Asisten 1. Kenapa Pak Asisten 1 memimpin? Karena Pak Asisten 1 ingin mengintegrasikan, memadukan persiapan-persiapan ini sejak pada saat beliau datang ke lokasi dengan persiapan-persiapan petugas keamanan yang lainnya. Ini mengintegrasi supaya secara komprehensif ini bisa dipahami, bisa diikuti pada saat penyelenggaraan. Nah, yang dibahas pada saat itu antara lainnya adalah Polresta Tangerang akan mapping untuk 7 titik penyekatan dan rekayasa lalu lintas bersama TNI, Dishub, dan Pol PP. Itu. Berikutnya, protokol kesehatan di ring 1 agar benar-benar terlaksana. Nah, berikutnya,
fasilitasi Banten TV dan kanal YouTube yang dapat menayangkan siaran langsung adalah Istek Production dan Radio Istek 102,8 FM. Lokalisir pedagang perlu izin kepada yang punya tempat. Nah, kerjasama satuan tugas khusus dengan petugas keamanan yang berada di titik-titik lokasi penyekatan. Jadi pada saat itu disepakati petugas keamanan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub bersama dengan petugas khusus yang ada di pondok pesantren disepakati bersama-sama untuk melaksanakan penyekatan jamaah yang datang. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan yang dari luar datang ke situ. Berikutnya adalah menjaga akses lorong-lorong yang bisa dimasuki oleh jamaah. Nah, ini sudah dilakukan oleh kita secara maksimal. Upaya penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan haul. Ya, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk himbauan dan media sosial. Saya kira himbauan ini sudah dilaksanakan oleh Satgas Kabupaten Tangerang, Pemkab Kabupaten Tangerang bersama dengan unsur muspidanya, Porkopindanya, ya. Baik itu secara fisik memasang-masang spanduk di kecamatan, tadi sudah Pak Bupati sudah sampaikan, baik juga melalui media sosial. Bahkan Bapak Kiai Haji Uci juga sudah melalui media sosial, ya Pak Asisten, menghimbau supaya tidak datang bagi jamaah yang di luar dari Kabupaten Tangerang, supaya tidak datang ke pondok pesantren dalam penyelenggaraan haul tersebut, tetapi bisa hadir pada saat pelaksanaan secara virtual, mengikuti secara virtual melalui TV Banten, YouTube, live streaming dan lain sebagainya. Nah, ini sudah juga oleh Pak Kiai Haji Uci disampaikan seperti itu. Nah, yang berikutnya, melakukan pembongkaran tenda di halaman lingkup Pondok Pesantren Asyikliyah Al Istiqlaliyah pada tanggal 19-20 November 2020. Ini juga sudah disepakati. Ini oleh kita, oleh petugas keamanan, ya, dan sudah disampaikan juga kepada Bapak Kiai Haji Uci, dan Kiai Uci juga menyetujui itu. Jadi sudah dibongkar, ya. Menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berupa pemasangan stiker jaga jarak di masjid untuk 1.500 orang. Sudah tadi. Berikutnya, mengimbau kepada para camat untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghadiri acara haul secara tatap muka langsung, artinya tidak menghadiri secara fisik datang ke pondok pesantren tersebut. Melalui live streaming Banten TV dan radio, dan memfasilitasikan tempat untuk live streaming Banten TV. Jadi Pak Camat, saya dengan Pak Asisten 1 pada saat itu mengumpulkan camat, diberitakan oleh Pak Bupati, supaya para camat ini di samping dia memasang spanduk melarang hadir secara fisik datang ke ke tempat haul di Cilongok, Pasar Kemis, tetapi Pak Camat juga diminta oleh kita, ya Pak Asisten 1, supaya menyiapkan tiap kecamatan itu tempat atau aula kecamatan apabila ada masyarakat kecamatan yang ingin menyaksikan bersama, untuk disiapkan di aula kecamatan masing-masing di Kabupaten Tangerang. Tentunya sudah disiapkan semua infrastruktur protokol kesehatan, baik masker, hand sanitizer, terus juga jaga jaraknya sudah disiapkan oleh teman-teman camat di aula. Jadi menyiapkan aula kecamatan, ya, untuk bisa masyarakat kecamatan masing apabila ingin menyaksikan bersama-sama, jaga jaraknya dapat dan protokol kesehatannya juga dapat. Ini sudah disiapkan juga oleh Pak Camat, ya. Pada saat itu Pak Camat sudah menyiapkan. Berikutnya, melakukan penyekatan di akses masuk jamaah ke lokasi kegiatan haul. Ini sudah dipaparkan tadi oleh Pak Bupati. Ada Simpang 4 Pasar Kemis, SPBU Kampung Kebeng, Simpang 4 Picung, Perum Bumi Indah, Simpang 3 Cilongok, Perum Putri Jaya, Pertigaan Putat. Jadi ada 7 lokasi, 7 lokus yang dijadikan tempat penyekatan oleh tim keamanan yang sudah disetujui oleh kita semua. Nah, ini sudah dilaksanakan juga. Lanjut. Berikutnya, memberikan surat himbauan,
Ya, surat nomor 443.2/3744 garis datar KSD tanggal 17 November 2020 tentang himbauan protokol kesehatan, Kang Ade. Pada haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ke-62 ditujukan kepada panitia haul awalnya, karena panitianya belum dibubarkan pada saat itu. Ya, ini sudah dikirimkan ya oleh Pak Bupati tanggal 17 November 2020. Berikutnya, memberikan surat peringatan terkait dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan tanggal 26 November 2020 perihal kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di Pondok Pesantren Al-Sitikliyah. Karena apa? Karena hari Minggu sebelumnya itu dilaksanakan pengajian dan hasil survei monitoring tim Satgas Kabupaten Tangerang bersama unsur Muspida, Porkopinda itu terdapat jaga jaraknya belum dapat, sehingga dipandang perlu kita Satgas Kabupaten Tangerang dalam ini Pak Bupati membuat surat teguran terkait dengan protokol kesehatan, kepatuhan protokol kesehatan yang dilaksanakan pada hari Minggu itu, supaya tidak terjadi Pak pada tanggal 29 saat penyelenggaraan. Nah, berikutnya, menyiapkan petugas pengamanan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan satuan khusus sebanyak kurang lebih 1.400 personil. 1.400 personil ini 800 personil di area penyelenggaraan, di area pelaksanaan pada tanggal 29. Sisanya yang 600 personil menyebar di titik-titik yang sudah ditentukan oleh petugas keamanan. Berikutnya, bahas hubungan dengan kegiatan haul pengajian kami dari Porkompimda dan 3 pilar Kabupaten Tangerang telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Artinya, Pak Bupati, ya, Satgas, saya sendiri, Pak Asisten, ya, dengan Pak Kepala Badan Penanggulangan Daerah, Kasatpol PP, bahkan Pak Kapolda hadir, Wakapolda hadir, bersama dengan jajarannya dari Polda. Berikutnya juga Pak Kapolres yang dari semalam dengan saya juga, dengan Pak Asin juga hadir di situ, ya. Pak Dandim hadir juga di situ dengan personilnya, gitu kan. Artinya bahwa penyelenggaraan secara virtual dan pembatasan jamaah ini direspon, ya, oleh seluruh jajaran pemerintahan untuk bisa membantu untuk mengurangi, meminimalisir potensi-potensi penularan COVID di sana. Bahkan Pak Kapolda turun langsung, Pak Wakapolda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim turun ikut membubarkan setelah pengajian itu supaya mereka pada pulang. Nah, ubarkan, mengingatkan, Pak Kapolres masuk ke masjid juga dengan Pak Dandim, dengan Pak Satpol PP, menyampaikan juga terkait dengan protokol kesehatan, ya. Bagian-bagian dari protokol kesehatan itu harus dipatuhi, ditaati di situ, ya. Saya wawar juga, ya, dengan Pak Camat pada saat itu. Wawar dengan Pak Camat, ini saya jalan kaki 3 kilo pulang pergi nih. Nah, itu yang sebelah kanan, ya. Saya wawar di situ. Maksudnya apa? Supaya cepat kembali mereka pulang, supaya tidak terlalu lama ada agenda penyelenggaraan di sana. Mereka kembali pulang, jaga jarak, tetap menggunakan masker selama perjalanan pulang, dan kita doakan supaya mereka juga selamat dalam perjalanan dan pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan berulang-ulang, dan saya jalan terus. Itu banyak sekali, kalau ada videonya itu banyak sekali masyarakat yang sedang berjalan pulang, ya, berjalan pulang. Jadi ini kita melaksanakan sampai 1-2 jam kita keliling seperti ini, ya. Pak Kapolda, Pak Bupati, Pak Kapolres, juga Pak Dandim hadir juga ke lokasi untuk mempersilahkan bubar, ya, secara humanis, bubar, karena zikirnya sudah selesai, gitu kan, bubar, ya. Dan protokol kesehatan tetap dijaga. Kerumunan massa dibubarkan juga oleh Pak Kapolda, oleh Pak pada saat perjalanan itu diatur oleh langsung Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim ikut serta mengawal mereka pulang, ya.
tuntun supaya segera pulang, tetap pakai masker, jaga jarak, kita doakan supaya sampai rumah dalam keadaan selamat walafiat. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh kita, oleh Satgas Covid Tangerang dan Polda. Itulah hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, ya. Menurut kondisi atau fakta real yang ada, bahwa Satgas Kota Tangerang ini sudah maksimal melaksanakan tugas sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Kang Ade yang kami hormati. Hari ini kita sedang dijalankan rapid. Ini perintah Pak Bupati di lokasi sekitar itu. Warga yang ikut pada saat itu di rapid, ya, masih berjalan sekarang juga. Ini juga bahagian daripada tidak lanjut kita ingin mengetahui apakah penyelenggaraan itu berapa yang terjangkit COVID-19 pada momentum ini. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek. Baik, terima kasih Pak Sekda dan Pak Bupati tadi sudah menjelaskan secara detail kronologis terkait dengan kegiatan tanggal 29 November kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adik. Ya.